Halo, perkenalkan nama saya Iwain Wiraditya Pranata. Saya di sini ingin membuat ERD menggunakan ERD Plus. Yang pertama kita lakukan, kita bisa masuk ke ERD-nya. Setelah itu kita bikin entity-nya ya. Untuk entity-nya di sini dia ada 6, 73/56, yang dimana ada dokter admin ya. Kita bikin dulu entity-nya ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, setelah jadi 6 entity ini silahkan kita isi. Pertama itu dia ada, kita tuliskan dulu biar enggak pertama-tama di sini dia ada dokter admin. Kita bisa tulis di sini dokter admin. Setelah itu kita di sini bisa masukkan di sini apa? Di sini ada administrator. Ada administrator. Habis itu tab yang kedua itu adalah daftar. Setelah ada daftar di sini dia ada pasien. Setelah itu di sini adalah pasien dokter. Dokter pasien. Di sini dia ada dokternya. Nah, setelah itu kita bisa sambungkan ini masing-masing ya guys ya, satu sama lain kita sambungkan. Cara nyambungnya tinggal connect aja. Ini connect. Setelah itu yang di bawah ini connect. Oke. Pasien ke dokter kita connect. Setelah itu dari dokter pasien kita connect ke dokter. Habis itu kita connect lagi dari ini ke admin. Oke. Setelah di connect kita bisa bikin atributnya nanti masing-masing. Yang pertama kita bikin di sini ada dokter admin. Untuk dokter admin dia tadi di sini ada ID data, ID admin dan ID dokter. Kita bisa tulis di sini atribut dulu 3 di sini. Di sini tadi ada ID data, ID dokter, ID data, ID admin, ID data. Di sini ID dokter. Admin. Di situ untuk yang administrator kita bisa tulis ID admin waktu jaga dan nama admin. Di sini kita bisa atributnya tadi ada 3, kita tambah 3. Di sini yang pertama ID admin. Di situ yang di sini waktu jaga. Setelah itu di sini ada nama admin. Nah, sudah masuk ke sini, kita bisa masuk ke daftar lagi. Untuk daftar isinya dia ada ID daftar, ID admin dan ID pasien. ID daftar, ID admin dan ID pasien ada 3. ID daftar, di situ ID admin, di situ ID pasien. Setelah itu kita bisa lanjut ke pasien, yaitu alamat pasien, ID pasien, nama pasien dan jenis kelamin. Oke, untuk pasien dia ada 4, kita bisa tambah 4, 2. Ada 4. Dan di sini kita tulis alamatnya dulu. Di sini kita bisa tulis ID pasiennya. Di sini kita bisa tulis nama pasien. Di situ kita di sini tulis jenis kelamin. Untuk yang di dokter pasien dia berisi ID dokter waktu pasien dan resep. ID pasien ID dokter, ID pasien. Kita
tambahkan 3 dulu yang di atas, 1 2 3. Di sini yang utama itu ID, di sini ID, setelah itu di sini ID dokter. Habis itu setelah itu yang ini adalah ID pasien. ID pasien. Nah, setelah itu di bawahnya ada resep dan waktu pemeriksaan. Kita tambah lagi di sini 2. Di sini waktu pemeriksaan. Waktu pemeriksaan. Setelah itu ada resep. Dan ada resep. Oh, waktu periksa aja. Dan ada lagi, nah ini kita jadikan resep. Setelah itu untuk dokter dia ada tanggal lahir, nama dokter, ID dokter, alamat dokter, nomor HP. Kita bisa tambahkan 4 dulu. 1 2 3 4. Yang pertama tadi adalah nama dokter, setelah itu di sini ID dokter, di sini ada apa lagi tadi? Saya lupa. Ada ID dokter, ada alamat dokter, dan nomor HP. Alamat dokter, nomor HP. Nomor HP. Setelah nomor HP di sini ada tanggal lahir, spesialis, dan waktu kerja. Kita tambahkan 3 lagi. Tanggal lahir, spesialis, waktu kerja. Tanggal lahir, spesialis. Setelah itu waktu kerja. Oke, bentar saya rapikan dulu. Oke, untuk kurang lebihnya jadinya seperti ini. Oh, untuk relasinya belum saya buat. Yang pertama relasi itu many to one, yang dimana itu memberikan data. Many to one, sini many, oh ya, situ many, sini one. Habis itu memberikan data. Setelah itu dari one to many, itu melayani one. Oh enggak, ini yang many-nya, ini one-nya, melayani. Di situ dari yang di sini yaitu adalah one, many to one, melakukan. Di sini harusnya many. Oh, di sini one, sini many. Di sini melakukan. Itu yang di bagian ininya many to one diperiksa. Di sini tuh harusnya many, di sini one memeriksa. Oh, diperiksa, mohon maaf, diperiksa. Yang ini diperiksa. Ini diperiksa. Setelah itu di sini relasinya ialah memeriksa. Di sini one to many, one to many. Setelah itu untuk admin
menyimpan data minute one. Menyimpan data minute one. Ya, oke, kurang lebih jadinya seperti ini. Ya, untuk jadinya dia kurang lebih seperti ini. Ada dokter di sini. Untuk dokter admin kita berikan primary key-nya di sini karena dokter admin, jadi di sini adalah primary key. Karena di sini ada primary key, habis itu untuk di sini mohon maaf, di sini bukan bukan admin, di sini adalah ID data untuk uniknya. Ini bukan primary-nya, karena ini untuk administrator baru primary-nya ID admin. Setelah itu kita bisa masukkan foreign key-nya. Di sini foreign key-nya dari ID admin ke dokter ya. Ini kita masuki primary-nya. Jadi di sini ID admin. Primary untuk foreign key yang pertama itu ini ID admin. Untuk primary key yang kedua adalah ID dokter dari bawah sini. Nah, setelah itu di administrator kita bisa masuki primary key-nya ini ID admin. Setelah itu untuk di daftar primary key-nya itulah ID daftar. Di situ kita bisa, setelah itu untuk primary key-nya di sini ada administrator ke daftar. Jadi di sini otomatis dia ID admin. Jadi primary-nya pertama. Nah, di sini jadi primary. Setelah itu dari pasien ke daftar. Oke, di sini pasien. Untuk primary, ya ini untuk primary-nya. Untuk foreign key-nya. Setelah itu dari pasien, primary key-nya ada dari ID pasien. Ini untuk primary key-nya. Di situ untuk foreign key di sini tidak ada. Untuk dokter pasien, primary key-nya dia ada di ID. Setelah itu di sini memiliki foreign key ya. Yang pertama itu dia dari pasien. Jadi kita tulis di sini ID pasien untuk primary-nya. Bukan primary, foreign key. Ya. Untuk foreign key-nya ini ID pasien. Setelah itu ada ID dokter untuk foreign key-nya. Nah, jadi untuk dokter pasien dia memiliki dua foreign key, yang mana foreign key-nya itu yang pertama ID dokter, ID pasien, dan primary key-nya adalah ID. Untuk dokter dia tidak punya foreign key, tapi dia punya primary key ya. Primary key-nya dia adalah ID dokter. Sebelumnya setelah saya periksa, sebelumnya saya agak sedikit ralat. Yang pertama ini bukan primary ya, yang ini foreign key. Mohon maaf tadi saya penyebutannya salah tadi di awal. Yang pertama ini foreign key yang pertama, ini foreign key yang kedua. Untuk primary dia ini. Nah, ini yang di garis bawah ini dia primary. Untuk yang di bintang dia foreign key. Nah, ini untuk dokter admin foreign key-nya ada ID admin. Di situ ada ID dokter. Setelah itu ada lagi di dokter pasien. Mohon maaf ini juga kalau saya cek tadi sedikit blunder. Di sini bukan dokter pasien tapi pasien dokter. Pasien dokter. Nah, yang di sini pasien dokter. Di sini primary key-nya dia ID. Untuk foreign key-nya dia ada dua kayak tadi sama aja. Yang pertama ada ID dokter yang diambil dari primary dokter. Yang foreign key kedua itu adalah ID pasien, yaitu adalah primary key yang diambil dari pasien. Nah, untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Ya, untuk hasilnya nanti di akhir saya akan beri lihat screenshotnya. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya kalau
ada kesalahan atau ada tutur kata saya yang salah, saya ucapkan mohon maaf. Dan terima kasih karena sudah menonton.